Akhir-akhir ini saya mencoba untuk menginvestasikan waktu untuk memperhatikan analisis-analisis atau tesis yang disampaikan oleh seorang dokter, sekaligus dokter yang berkecimpung dengan kesehatan mental ya, dan juga nutrisi, yaitu Dr. Tifa, ya, seorang lulusan Gajah Mada dan lulusan Universitas Indonesia. Nah, tentu analisis yang beliau sampaikan ketika bersama dengan teman-temannya menghadap Dewan Pertimbangan Daerah ya, untuk mengharapkan bahwa ada gerakan politik yang bisa mengimpeach dari Gibran Rakabumi. Ya, ini cukup mengherankan juga, tapi nanti kita bahas di segmen yang berbeda. Kita akan bahas tentang benarkah tesis dari Dr. Tifa bahwa memang Gibran Rakabumi ini mengalami gangguan mental serius sehingga perlu diimpeach ya, karena membahayakan negara ya. Bagaimana bisa membayangkan bahwa negara ini dipimpin oleh orang yang mindsetnya atau mentalnya terganggu, kata beliau ya. Kira-kira seperti itu yang saya bisa simpulkan. Kita akan percakapkan dan coba lihat analisis beliau itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi teman-teman, saya informasikan kembali ya, jika teman-teman ingin mendapatkan atau menginvestasi sebuah aset tanah di sekitar IKN, luas 10 kali 20 dengan harga yang sangat terjangkau, teman-teman bisa hadir melihat informasi lengkapnya di website bukanpartaipolitik.com. Nanti ada tim marketing, ada nomor yang bisa teman-teman hubungi, dan teman-teman bisa menginvestasikan ya aset di sekitar ibu kota negara ya. Baik teman-teman, kita akan lihat sebelum bicara tentang tesis dari Dr. Tifa terkait dengan kesehatan mental Gibran Rakabumi. Sebelumnya kita lihat ada sebuah buku ya. Saya mesti harus melengkapi diri untuk membaca pikirannya Dr. Tifa ya, dari perspektif ilmu yang beliau tekuni ya. Saya terus terang tidak menekuni ilmu itu, tapi meminjam alat bantu, yaitu referensi-referensi yang sedekat-dekatnya bisa saya pakai untuk membaca, menganalisis apa yang beliau analisis pula. Ada sebuah buku ya, tulisan Bradley Erford ya, 40 teknik ya. Ini ada 40 teknik yang harus diketahui setiap konselor. Ini kalau orang bicara tentang konselor ya, ada orang-orang yang selalu berbicara tentang unsur mental seseorang ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa dari 40 teknik itu yang saya coba lihat sedikit demi sedikit untuk menggambarkan bagaimana bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi ya. Sekalipun nanti pada konten-konten berikutnya kita akan pakai dia lebih jauh. Ada di samping teknik-teknik self-disclose, teknik confrontation, teknik motivational interviewing, kemudian ada teknik yang namanya self-talk, teknik reframing. Kayak ini lebih dekat nih ya, teknik reframing ya. Jadi bagaimana memframing segala sesuatu. Kemudian ada yang menarik di sini adalah teknik yang disebut dengan overcorrection. Nah, ini kelihatannya masuk dalam, ya teman-teman kalau mau ini ada cukup tebal ya, lumayan ya. Jadi ada teknik reframing ya, teknik bagaimana mengkerangkai kembali, membingkai kembali sebuah cerita yang sudah diceritakan oleh orang dan dibingkai lagi menurut versi-versi yang diyakini oleh yang bersangkutan. Dan ada yang namanya teknik overcorrection ya. Jadi sebuah penilaian yang berlebihan, beyond ya, melompat jauh dan sebagainya. Tapi nanti kita lihat apakah ada korelasi atau tidak, kita nanti lihat di kesempatan yang lain. Saya ingin menganalisis tentang apa yang beliau sampaikan. Artinya pada titik tertentu, Dr. Tifa itu menganggap bahwa ya, tim seleksi dari penyelenggara pemilu itu tidak benar mampu menangkap ya bagaimana perilaku Gibran ini dalam analisis berdasarkan teks yang diunggah atau yang di-share di media sosial, itu menunjukkan adanya ya katakanlah sebuah kondisi kejiwaan yang orangnya tidak stabil ya, orangnya ya aneh lah gitu dari kacamata kaum awam gitu. Jadi tidak pantas, tidak layak untuk memimpin Indonesia, apalagi pada posisi sebagai wakil presiden.
Nah, beliau ini menganalisis berdasarkan cuitan-cuitan ya, cuitan-cuitan yang diduga bahwa itu adalah akun dari Gibran Rakabumi ya, sehingga itu diambil ya, maka muncullah sebuah narasi atau tesis yang tentu kalau kita hadang dengan pendekatan teori confirmation bias ya, jadi ada upaya untuk mencoba menjas sesuatu yang berdasarkan keyakinan dia ya, yang tidak sesuai ya itu ditolak dan sebagainya. Dan disitulah kemudian Dr. Tipa mengatakan bahwa tidak mungkin ya mereka-mereka yang mengkonfirmasi tentang kesehatan jiwa Mas Gibran itu atau kesehatan mental ya kita sebut saja demikian bisa dilakukan dalam waktu yang sangat pendek ya, dalam beberapa waktu saja. Padahal untuk bisa tiba pada kesimpulan itu harus berbulan-bulan melakukan satu kajian atau analisis. Oke, apapun yang Dokter Tipa mau simpulkan, ya fine-fine saja, ya tidak ada masalah. Tetapi persoalannya harus kita lihat bahwa benarkah ya Gibran Rakabumi itu memang mengalami problem mental yang serius ya. Karena sekali lagi dalam batasan margin error tertentu kita semua kan akan mengalami problem-problem mental ya, problem-problem pikiran lah bahasa sederhananya seperti itu. Tapi itu kan bukan kondisi yang permanen, bukan kondisi yang kemudian kita melihat dia 10 tahun seperti itu atau 20 tahun yang lalu maka kita akan mengatakan wah itulah dia ya, kita kristalkan dia, kita tetapkan dia ya, demikianlah dia. Lupa bahwa manusia itu adalah organisme ya, makhluk yang hidup, makhluk yang dipengaruhi oleh ekologi atau lingkungan sekitar dalam berbagai macam dimensinya ya. Nah, di sini kita harus kembali kepada siapa Gibran ya. Gibran tentu sudah membuktikan dirinya memimpin Solo. Nah, apakah kemudian rakyat Solo kemudian bicara bahwa wah kita ini punya wali kota yang punya gangguan mental dan sebagainya. Saya kira publik sudah mengetahui bagaimana kinerja dari Gibran sendiri waktu memimpin itu. Nah, yang juga harus dipikirkan baik-baik adalah data dari kontestasi pemilu ketika debat ya wakil presiden itu. Nah, kelihatan sekali bahwa bagaimana seorang Gibran mampu mengungguli ya perdebatan-perdebatan itu jauh di atas, mohon maaf, para profesor dan mereka yang malang melintang di dunia perpolitikan. Apakah kemudian itu data itu kita abaikan dan kemudian memunculkan apa yang kemudian dikhawatirkan, yang dicemaskan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan? Jangan-jangan yang mengalami gangguan mental itu sebenarnya bukan Gibran, tapi ya mohon maaf, sorry to say untuk mengatakan kawan-kawan sendiri. Karena apa? Ya banyak sekali data-data yang bisa kita sampaikan ya untuk mengatakan bahwa ada suatu kemungkinan teman-teman mengalami gangguan mental dalam konteks memandang realitas politik, realitas demokrasi, realitas bagaimana penerimaan publik terkait dengan Gibran dan sebagainya. Kita bisa lihat itu secara kasat mata. Jadi di titik ini saya kira analisis dari Dr. Tifa itu saya tidak mau mengatakan meragukannya, ya, tetapi tidak patut untuk dipikirkan sampai sejauh itu, ya, karena kita bisa melihat simptom-simptom atau tanda-tanda pada kesehatan mental Gibran dan tentu kita akan melihat bahwa ada gairah, ya, semangat yang luar biasa yang dipompakan oleh seorang pemimpin muda, ya, itu terlepas dengan pro dan kontra bagaimana dia hadir dan sebagainya. Ya, tetapi kita tahu dalam proses demokrasi, kita sudah tahu demokrasi kita adalah demokrasi mayoritas, ya. Demokrasi keunggulan dari sebuah proses pemilu yang sah ya secara hukum, secara moral dan tentu dalam konteks yang lain-lain. Bukan partai politik.